Baik, sebelumnya ini saya akan menjelaskan persoalan ketiga. Ini persoalan lanjutan dari persoalan satu dan kedua. Ini proyek UTS ketiga berarti ya. Baik, langsung saja buat mempersingkat waktu. Buat persoalannya bisa dibaca seperti ini. Nah, berarti kita pada persoalan ini harus memasukkan input berupa jumlah anak dan gaji pokok. Nah, kita buat pada flowcardnya terlebih dahulu ya. Oke, buat inputnya tadi seperti ini. Oh, mohon maaf. Ini ya. Oke, buat inputnya berarti kita lebih enaknya gini aja biar nggak bolak-balik. Buat input itu kita pakai gaji pokok terlebih dahulu. Berarti masukkan ke mohon maaf, masukkan gaji pokok. Buat gaji pokoknya gini aja, gaji pokok itu. Oke, kita disuruh nge-save terlebih dahulu UTS 33 gitu aja. Oke, kemudian setelah kita memasukkan gaji pokok, kita juga memasukkan jumlah anak ini ya. Berarti masukkan jumlah anak, masukkan jumlah anak ini. Buat second F nya, buat memunculkan kita pakai jumlah anak. Oke, seperti ini sudah. Nah, kan kita diperintah bahwasanya jumlah anak itu 3 ya. Jadi jikalau kita pakai ini berarti pemilihan jumlah anak lebih dari 3, misal jumlah anak lebih dari 3, lebih dari gini, jumlah anak lebih dari 3. Oke, semisal jumlah anak lebih dari 3, kita harus proses bahwasanya jumlah anak itu harus 3. Jadi gini, jumlah anak, mohon maaf salah, jadi jumlah anak itu harus 3 ini. Nah, jika jumlah anak itu tidak lebih dari 3, berarti kita langsung proses ini. Oke, langsung ke total tunjangannya. Total tunjangan ya, tunjangan ini. Buat total tunjangan itu sendiri, kita kalikan jumlah anak, jumlah gaji pokok dikalikan jumlah anak dikalikan 10% dari gaji pokok. Berarti gini, gaji pokok tadi, gaji pokok dikali dengan jumlah anak terus dikali dengan 10%, berarti kan sama dengan 0,10 ya, 10 seperti ini. Nah, buat ini sudah inputnya, ini sudah semua dimasukkan, terus buat perintahnya juga udah. Selanjutnya kita tampilkan buat outnya, buat outputnya. Buat output berarti gini, jadi tunjangan yang diterima atau yang didapatkan itu pakai ini, total tunjangan. Total, kita mau memunculkan yang proses terakhir itu tadi ya, total tunjangan seperti ini. Nah, kenapa kok ini total tunjangan? Jadi dari sini, nah ini jika jumlah anak itu kurang dari 3, kita harus diproses bahwasanya jumlah anak lebih dari 3, kita harus diproses bahwasanya jumlah anak itu 3 maksimal itu. Jadi ini nanti langsung seperti ini. Jikalau itu jumlah anak itu lebih dari 3, berarti tidak mendapatkan tunjangan, atau bisa jadi jumlah anak kita buat jadi 3. Jadi seperti ini. Misalnya jumlah anaknya ini gaji pokoknya 1 juta kan.
1 2 3 1 2 3. Oke, jumlah anaknya itu 3. Nah, ini kan berarti 3 juta. Sama halnya pada yang di tabel. Oke. Oke, sudah buat flowchartnya. Kemudian pada program flowchart ini kita buat pada program PLC. Oke, kita Ctrl N buat memulai. Kemudian UTS 3 seperti ini. Kita klik yes. Oke, jadi kita mau memunculkan atau mau membuat program pada apa namanya, program flowchart tadi ke PLC ini. Kita pakai include terlebih dahulu. Include steady. Oh, seperti ini ya. Oke, kita pakai in biar enak ya, pakai in. Nah, apa yang kita input semua itu tadi jumlah anak, maaf, jumlah anak, kemudian float itu kan pakai penomoran ya, pakai bilangan, berarti gini, gaji pokok, kemudian tunjangan anak. Jadi kalau kita memakai bilangan itu harus pakai float seperti itu. Terus kemudian total, apa tadi, total tunjangan ya, total tunjangan seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan inputnya, input. Oke, input gini biar enak ya, input dari user itu input dari saya atau yang menjalankan program seperti itu. Kemudian printf itu masukkan gaji pokok, masukkan gaji pokok ini. Kemudian buat memunculkan kita pakai scanf itu %f ya, gini ya, %f dan apa tadi, gaji pokok. Oke, kemudian kita input tunjangan anak atau jumlah anak dulu ya. Printf sama masukkan jumlah anak, masukkan jumlah anak seperti ini. Buat memunculkan kita pakai scanf itu %d. Oh, mohon maaf, %d kita pakai ini. Oke, ini jumlah anak. Oke, nah tadi kan ada pembatasan jumlah anak, berarti gini aja, batasi, oh mohon maaf ya, benar, batasi jumlah anak berapa maksimal tadi, maksimal 3 ya, maksimal 3 ini. Nah, jika itu kita pakai if jumlah anak lebih dari 3, jumlah anak lebih dari 3, pakai kurung kerawa ya, maka jumlah anak harus berarti dibuat 3 ya kan. Oke, seperti ini, kita tutup kurung kerawa. Oke, udah buat pembatasan ya. Kemudian buat tunjangan kan belum ya, tunjangan sama total tunjangan. Buat tunjangan anak itu sendiri kita tulis aja, kita
mohon maaf, hitung tunjangan anak ya. Tunjangan anak tadi berapa? 10% per anak buat tunjangannya. Tadi mendapatkan 10% per anak. Berarti gini, tunjangan anak itu sama, oh ya, maaf, itu sama dengan 10 kan 10% seperti itu, dikali dengan gaji pokok seperti itu. Oke, kemudian buat total tunjangan sama dengan tunjangan anak dikali dengan jumlah anak, seperti ini. Buat pemrosesnya sudah. Kemudian kita output ya, seperti ini. Output kita tulis saja biar nggak bingung. Output hasil. Nah, output itu sendiri kita juga memakai printf buat memunculkan ya. Printf, mohon maaf, printf total tunjangan anak mohon maaf terjadi error. Oke. Kita ulang lagi. Mohon maaf, kita close dulu ya. Tadi kan udah di set. Oke, kita close dulu buat validasinya karena error. Oke, ini sudah bisa. Oke, udah bisa. Tadi apa? Output hasil sama dengan printf total tunjangan anak, kita pakai printf ya, kali 0f per n buat pindah baris ya, total tunjangan seperti ini. Nah, sama halnya video sebelumnya, kalau kita pakai int, kita harus pakai return 0. Oke, tutup pakai 0. Oke, buat program seperti itu coba kita jalankan. Misal gaji pokoknya tadi berapa sini? 1 juta. Oke, gaji pokok 1 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jumlah anaknya 3. Sama seperti yang di flowchart ya berarti. Berarti untuk persoalan nomor 3 buat programnya itu sudah jalan. Seperti itu. Terima kasih, mungkin itu dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, untuk video selanjutnya akan ditampilkan pada video selanjutnya. Terima kasih.